Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bapak ucapkan terkhusus kelas 10 di SMAN Negeri 8 Jakarta. Di hari Kamis ini, hari keempat, di mana dimulainya proses kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2020-2021. Sekalipun di tengah pandemi kita melalui proses kegiatan belajar mengajar melalui daring, kita harus tetap semangat. Ya, karena apa? Kita sedang meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Tentunya, bagaimana kabar kalian semua? Ya, Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ananda sekalian bisa dilihat tampilan slide yang Bapak tampilkan di layar. Ya, di sini ada nama Bapak. Ya, siapa namanya? Nah, Bapak namanya Nur Muhammad Iskandar, bisa dipanggil Pak Is, ya. Bapak di SMA 8 mengajar guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, nanti ada sedikit biografi Bapak, ya, hanya sebagai perkenalan, ya. Nama Bapak tentunya tidak asing, yang sebagaimana tadi sudah Bapak sebutkan, namanya adalah Nur Muhammad Iskandar. Yang Bapak lahir di Jakarta 10 Desember 1992, dan Bapak menempuh pendidikan di SD, SDN 03 Rawamangun, di SMP dan SMA-nya yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Rahman. Dan Bapak melanjutkan studi strata 1 di Universitas Islam Jakarta, ya. Untuk pengalaman mengajar, yaitu pernah mengajar di Pondok Pesantren Alhamdulillah Depok, pernah juga mengajar di SMKN 47 Jakarta, dan pada tahun ini 2020 Bapak diperkenankan untuk bergabung di SMAN 8 Jakarta. Nah, di sini Bapak cantumkan nomor kontak WA Bapak 088223916036. Tolong nanti dicatat untuk memudahkan Bapak berkomunikasi dalam menyampaikan materi atau tugas lain, ataupun ada yang ingin bersharing tentang pendidikan agama Islam. Oke, Bapak minta untuk ketua kelas kelas 10 MIPA A, B, C, D, E, F, G, H, dan 10 IPS untuk mencatat nama ini, ya, untuk dibuatkan grup, ya, agar Bapak mudah dalam mengontrol tugas apapun yang Bapak berikan kepada Ananda sekalian, tentunya sebagai ajang silaturahmi. Kan kita tahu hadisnya. Apa hadisnya? Man aroda ayyub satolahu fi rizki wa ayyun sa'afi asyari faliyasir rahimahu. Ya, siapa orang nih, ya, siapa aja pokoknya, ya, yang mau diberikan umur yang panjang, subhanallah, siapa sih yang nggak mau umur panjang, ya. Dan juga siapapun yang ingin diluaskan rezekinya, ya, kata Rasul, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan nanti kita dibuatkan grup, kita bisa saling bertukar pikiran, saling sharing, ya, tentunya dalam ajang untuk silaturahmi. Oke, Bapak lanjut. Oke, ini foto Bapak, bisa dilihat, ya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan kepada kelas 10, ya, selamat bergabung di SMAN 8 Jakarta. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan kalian bisa berkhidmat, ya, bisa mencari, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Untuk apa? Meraih cita-cita kalian. Untuk membanggakan, mengharumkan nama keluarga, nama orang tua, dan tentunya bangsa dan negara. Oke.
Nah, ini bukunya ya. Buku yang akan nanti Bapak ajarkan di kelas 10 ya, bisa lihat di layar. Ya, bukunya tuh warna hijau tuh ya, ada tulisannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Itu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Pak, kan sekarang lagi pandemi ya, kan kita nggak boleh ke sekolah ngambil bukunya. Nah, tenang saja ya. Untuk yang tidak bisa mengambil buku di perpustakaan ataupun tidak terbagi, Pak saya nggak kebagian karena dibatasi satu kelas hanya sekian buku misalkan, Bapak menyiapkan e-book ya, e-book learning book ya. Jadi dalam bentuk digital ya, kalian nanti bisa download buku ini dan bisa dipelajari. Malah lebih praktis ya, karena apa? Bisa simpan di HP ya. Jadi nanti kalau ingin baca tinggal buka e-booknya saja. Nah, di sini ada linknya ya. Nanti kalian download ya. Nah, ini https:// garis miring bit titik ly garis miring 2 clinc ya. Nah, kalau misalkan itu nanti ada huruf besar dan huruf kecilnya, silakan dilihat link yang di atas. Oke, Bapak lanjut. Nah, di sini ada sebuah kata motivasi buat kita semua. Apa sih kata motivasinya? Ya, ini Rasulullah 14 atau 15 abad yang lalu ya, luar biasa, itu menyampaikan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Siapa orang ya, may yuridillah ya, siapa orang yang Allah kehendaki ya, tentunya saat Allah menghendaki seorang hamba, apapun itu hambatannya akan terlewati ya. Karena apa? Ini sang pencipta yang memberikan kehendak ya. Mayuridillah khairan ya, siapa orang yang Allah kehendaki untuk berbuat baik ya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam hatinya. Pemahaman apa? Tentang keagamaan. Subhanallah. Siapa orang yang bersungguh-sungguh ya, ingin menuntut ilmu ya, sains apapun itu ilmunya ya, kalian tuntut ya, bukan berarti menuntut ilmu, bukan ya, ilmu dituntut, bukan ya. Siapa orang yang bersungguh-sungguh mencari pengetahuan ya, dan Allah menghendakinya kepada suatu kebaikan ya, maka ya tidak akan ada halangan apapun, dia akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang keagamaan. Subhanallah. Yang tadinya tidak tahu hikmah kita diwajibkan sholat, oh iya, sholat itu wajib, sholat itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh ya. Allah ya, tanpa hambanya tidak sholat, kira-kira Allah ruginya? Tidak, sepeser pun tidak akan rugi. Kalau kalian boleh bayangkan, apalagi di saat pandemi kayak gini ya, orang pada membutuhkan ventilator, bayangkan, untuk bernapas ya. Andaikan saja ya Allah membuat oksigen ini berbayar, berapa yang harus kita bayar? Semua Allah gratiskan ya. Allah hanya minta apa? Dirikanlah sholat ya, jangan tinggalkan sholat. Artinya yang butuh siapa di sini? Allah atau kita ya? Kalau kita masuk rumah sakit aja ya, yang butuh dokter atau kita yang lagi sakit? Kita yang lagi sakit. Nah, artinya ya, tanpa Allah minta pun ya, kita harus mendirikan sholat. Oke, kita lanjut ya. Pada bab 1 ini ya, kalian bisa lihat ya, bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanallah. Judulnya luar biasa. Judulnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Aku selalu dekat dengan Allah ya. Aku selalu dekat dengan Sang Pencipta, bukan selalu dekat dengan yang dicipta. Subhanallah ya. Nah, apa sih maksud dari aku selalu dekat dengan Allah?
Ada sebuah ayat ya yang berbunyi wa iya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' iza da'an falyastajibu la. Ya, kata Allah, wa iya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu nih umatnya, kalau ada yang bertanya tentang diriku, kata Allah, ya, maka jawablah inni qarib, bahwa Allah tuh dekat. Ya, tadi Bapak bahas nih. Nah, ini tema yang pertama ini luar biasa. Ini tema tentang tauhid, tema tentang akidah, ya. Akidah dan tauhid itu ibarat kata pondasi. Bangunan tanpa pondasi, kira-kira bangunannya akan kokoh tidak? Tidak. Rumah yang tanpa ya atau pohon tanpa akar yang kuat, maka pohon itu akan goyah. Sebagaimana kita memiliki keyakinan, maka pondasi yang utama adalah tentang akidah. Nah, akidah ini yang pertama menjelaskan aku selalu dekat dengan Allah. Artinya apa nih tema kita nih, ya? Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Kita yakin ya dengan adanya Tuhan, dengan adanya Sang Pencipta, dengan adanya Allah. Apa buktinya? Ya, alam semesta ini, sains, ya. Berapa banyak Al-Quran yang membicarakan tentang penciptaan langit dan bumi, perputaran matahari dan bulan, ya, luar biasa. Tidak mungkin matahari dan bulan itu bergerak dengan sendirinya, seperti halnya gangsing, ya. Apakah gangsing itu bisa berputar dengan sendirinya? Ya, akal sehat kita pasti ada yang ya memutarkan ya. Oke. Ya, jadi tema kita yang pertama ini adalah aku selalu dekat dengan Allah. Nah, di sini nanti ada bagian-bagiannya ya. Dengan apa kita mempelajarinya? Yaitu dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu apa? Ya, kita udah tahu tuh dari namanya aja ya. Asma bukan asma, sakit asma bukan ya. Asma artinya secara bahasa adalah nama, itu jamak. Ya, kalau misalkan mufradnya adalah ismun. Makanya dalam bahasa Arab pasti dalam perkenalan tuh ya pasti orang nanya ma ismuka, ya, ismi Nur Muhammad Iskandar. Siapa namamu? Nama saya adalah Nur Muhammad Iskandar. Jadi asma itu jamak dari kata ismun. Ismun ya, asma jamaknya. Nah, husna ya tentunya yang baik ya. Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu Allah miliki ada 99. Pak, apakah semua kita akan bahas? Tidak ya. Kalau semua kita bahas nanti waktunya tidak akan cukup dengan bab-bab yang lain yang akan kita bahas ya. Jadi hanya hanya beberapa saja nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini ada latar belakangnya ya. Ada latar belakang kenapa kita mempelajari tentang akidah atau mengimani Allah melalui nama-nama yang baik atau Asmaul Husna ya. Di sini Bapak tampilkan surat Al-A'raf ayat 180 ya. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Ya, di sini ada latar belakang ya, latar belakang bab 1 ya. Artinya dalam latar belakang ini ya ada ayat yang menjelaskan tentang beriman pada Allah melalui Asmaul Husna pada surat Al-A'raf ayat 180. Tolong disimak baik-baik tatkala Bapak membacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya ya,
dan Allah memiliki ya asmaul husna, nama-nama yang baik ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya asma, nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan artinya ya, menyalahkan arti orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apa ayat yang bisa apa hikmah ayat yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, artinya Allah memiliki nama-nama sekaligus sifat yang sangat baik ya dan sempurna. Ya, nama-nama tersebut di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99 ayat. Coba kalau kita pahami kata demi kata, makna demi makna yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 180 ini. Ya. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Subhanallah, ya. Fad'uhu biha, ya, maka sebutlah, mintalah kepada Allah dengan asma'nya, ya. Contoh, ya, kita sedang bertaubat ya, maka banyak-banyaklah beristighfar dengan menyebut nama Allah ya. Astaghfirullahalazim. Al-azim ini bagian dari Asmaul Husna ya. Kita lanjut ya. Ya, ini pembahasan Asmaul Husna yang akan kita bahas ya. Ada beberapa asma yang akan atau nama-nama yang baik yang akan kita bahas, seperti Al-Karim, yaitu artinya maha mulia ya. Yang kedua Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan ya. Yang ketiga Al-Wakil, maha pemelihara ya. Ada Al-Matin, yang maha kokoh ya. Yang kelima Al-Jami, ya, maha mengumpulkan ya. Yang keenam Al-Adl, maha adil, dan yang terakhir adalah Al-Akhir, maha akhir. Nah, dari beberapa nama Asmaul Husna inilah nanti nama-nama Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan yang akan datang ya, sekalipun tidak semua nama yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Ya, yang pertama asma yaitu Al-Karim, maha mulia ya. Apa sih maksudnya ya? Allah itu maha mulia. Allah memiliki nama dan sifat Al-Karim yang artinya maha mulia. Kemuliaan Allah bersifat sempurna ya. Contoh ya, kita menghadap raja misalkan ya, pasti kita menyebutnya yang mulia. Dari yang mulia itu yang maha mulia dan tidak ada cacat ataupun aib sedikit pun, yaitu adalah Sang Pencipta. Jadi Allah tuh ya raja dengan maha raja ya. Bukan lagi raja ya, tapi mahanya raja ya. Kita aja menghadap raja pasti yang mulia. Nah, ini dalam surat An-Naml ayat 40 ya, sudah dijelaskan ya. Bagaimana Allah itu memiliki sifat atau nama maha mulia yang sempurna ya, tidak ada kekurangan apapun. Subhanallah ya. Kita sebagai ciptaannya tidak boleh dan tidak pantas untuk sombong ya. Karena apa? Kita ini ciptaan ya. Ibarat ya, apa yang diciptakan ya, itu yang paling tinggi adalah Sang Pencipta. Kira-kira kalau kita sombong di hadapan Sang Pencipta, itu belum ada apa-apanya ketimbang ya yang menciptakan. Kita punya ilmu nih ya, dengan yang maha ilmu tinggian mana? Ya tentunya yang maha mengetahui ya.
Nah, artinya ya kita tidak boleh dan tidak pantas untuk memiliki sifat sombong, ya. Nah, next adalah al-mu'min, ya, yang maha memberi keamanan. Ya, yakinlah, ya, hanya Allah lah yang memberikan keamanan kepada hamba, ya, bukan kepada orang lain, ya. Ya, misalkan kita bersandar kepada orang ini memberikan keamanan. Orang itu akan ada batasnya, akan ada usia, jabatan akan ada masanya, semua akan lenyap, semua akan hancur, ya. Yang kekal dan yang abadi dan yang memberikan keamanan yang hakiki hanyalah Sang Pencipta. Next, di sini ada Al-Wakil, ya, yang maha memelihara. Ya, subhanallah, ya. Kalau kita ingin dipelihara oleh Allah, ya, dari pandemi ini, banyak-banyaklah ingat kepada Allah, ya. Contoh, ya Allah, ya, zaman sekarang makin susah, ya. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita selain ya ikhtiar itu contohnya kita memakai masker, ya, kita tidak berjabat tangan terlebih dahulu, ya, tidak berkumpul di tempat-tempat yang yang bisa membahayakan diri kita dan keluarga, ya. Makanya coba kalau kita bayangkan tatkala kita keluar atau masuk rumah pasti ada adab, ada etika, tata cara kita keluar rumah, ya. Kita berdoa, ya, kita memakai sendal dengan kaki kanan terlebih dahulu, ya. Kita tahu, ya, tatkala kita keluar dari rumah, ya, kita serahkan diri kita, ya. Yang doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, ya. Tuh, ya, lagi-lagi nama Allah yang disebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, aku berserah diri kepadamu. Tawakkaltu 'alallah, ya, kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain kekuatan Allah. Ya. Seperti itu. Ya, di sini ada ayatnya, ya, yang maha memelihara, dan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102. Selanjutnya Al-Matin, yang maha kokoh, ya. Tadi yang Bapak jelaskan, ya, kita bersandar kepada manusia. Manusia itu ada masanya. Ya, kita bersandar kepada jabatan. Jabatan pun ada usianya. Kita bersandar kepada siapapun, yang itu semua tidak akan kekal. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah, ya. Banyak-banyaklah kita berserah diri kepada Allah. Banyak-banyaklah kita selalu ingat kepada Allah, karena dengan kita mengingat Allah, ya, Allah pun akan mengingat kita, ya. Dengan banyaknya kita, ya, berzikir, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, insya Allah, ya, kita terhindar dari mara bahaya, dan Allah jaga kita dari segala macam yang bisa, ya, membuat kita bahaya dan keluarga kita. Oke, lanjut, ya. Untuk materi saat ini kita sampai sini dulu, ya. Nanti Bapak akan selingi dengan beberapa ice breaking, ya, tetapi melalui Zoom, ya. Karena tentunya kan tadi yang Bapak sampaikan, Bapak belajar itu tidak hanya materi, ya, tidak monoton, ya. Nanti kalau Bapak mengajarnya monoton, kamu akan mengantuk, ya. Jadi pertemuan pertama ini adalah tentang beriman kepada Allah, rukun iman, ya, rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam ini adalah sebuah fondasi, dan tadi Bapak sampaikan adalah kita berakidah, kita meyakini adanya sesuatu, itu akar dari segala apapun yang kita yakini. Kalau akarnya tidak kuat, ya, maka keyakinan kita akan rapuh, ya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, dan mohon maaf nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung di Zoom.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.